Bukan Oke, dola ini, Pak. coba tanya Bodoh. dolamu. Coba tanya dolamu. Firman logos itu artinya apa? Dan firman rema itu artinya apa? Firman grafe itu artinya apa? Coba tanya dulu. Coba kita tanya, firman, grafe, logos, dan rema apa tadi? Coba tanya. Apa makna firman logos, firman rema, dan firman grafe? Oke. Oke, perhatikan ya, dengar. Firman grafe, logos dan rema artinya adalah kata-kata atau perkataan. Hanya sebutannya saja beda. Nah, hanya sebutan saja. Oke, sabar, Berarti saya tanya, dolamu itu dongo. Ini bagaimana dola dong? Dolamu itu ya. Buktikan pakai Rema. data, Pak. Pakai data kalau logos itu adalah kecerdasan. Yang kita buka logos itu perkataan. Anda rubah menjadi kecerdasan. Bagaimana? Makanya perkataan itu disebut dengan rema itu. Nah, grafe itu adalah firman yang tertulis, yang ditulis. Seperti Quranmu itu firman Allah. Kalau tidak tertulis di dalam atas kertas, apakah itu disebut dengan firman grafe? Enggak kan? Nah, yang namanya grafe itu adalah yang tertulis. Itu namanya grafe. Iya, Firman yang maknanya tertulis sama. itu Mau wangkai. grafe. Sebentar. Oh iya. Sebentar, saya jelaskan. Jadi firman grafe adalah yang ditulis di atas kertas supaya bisa dibaca. Kalau dia tidak tertulis di atas sebuah material, maka itu tidak disebut dengan grafe karena dia tidak tertulis, dia tidak bisa dibaca. Nah, ketika hanya kalau mendengar saja perkataan itu, maka itu disebut dengan rema. Tetapi kalau logos itu berbicara tentang hikmatnya, kecerdasannya. Begitu, bro. Makanya kalau merujuk kepada apa yang Anda jelaskan tadi, memang dia sudah menjelaskan bahwa perkataan itu adalah firman, meaningnya sama. Grafe itu juga sama meaningnya firman, tetapi firman yang tertulis. Ada firman tertulis, ada firman perkataan. Nah, firman perkataan dan firman Padehe. tertulis ini berbicara Padehe, naik rupiah anak ini, Padehe. Padehe naik, Padehe. Rukia ini Pak Kingdom ini, dia bicara apa? Malu Padehe di bawah, Padehe bilang itu. Naik Padehe, sabar. Kita sambut dulu, ada tamu ini. Leo, Ya bang, assalamualaikum bang. ya Muslim Kristen Leo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim Muslim dong ya. bang. Ya, izin turunkan dulu ya, kita prioritaskan Oten dulu. Begini Ini Bapak. Sabar, dengar baik-baik dulu. Begini. Anda mau berbicara apa saja, itu hak Anda. Tetapi setiap apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda itu, Anda mempertanggungjawabkan dengan data. Anda mengatakan bahwa logos itu adalah bukan perkataan, melainkan kecerdasan, pemikiran Allah. Terserah Anda mau bilang apa, tetapi harus disertai dengan pembuktian bahwa ini loh datanya. Ini kan saya buka, saya pakai data nih. Anda perhatikan ya, saya pakai data nih loh. Nah, nih, ini Alkitab gini, Bro. Sabda, Mas. Sabar Pak, gantian. Ini Alkitab Sabda loh, Alkitab Sabda. Nah, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Kita buka terang number firman di sini, kita klik, ya. Di sini kan logos. Tidak ada kecerdasan, yang ada cuma kata-kata, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata. Mana kecerdasan? Oke. Saya sambil dengar ya, Ini saya kan tenggelam pakai dulu data. ya. Silakan. Ngopi lagi, ngopi. Naiklah Padehe, siksalah ini orang ini. Bukan, kalian mau berbicara apa silakan. Kalian dikasih Markus, kalian tolak. Dikasih Matius, kalian tolak. Dikasih Captikus, minum. Markus, Paulus, Nitanus, Septunus, Captikus, tolak kalian semua ini. Dikasih Yohanes, tolak. Dikasih Petrus, tolak. Dikasih Markus, tolak. Dikasih Captikus, mabok.
dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, kasih babi cari nasi. Itu cacing-cacing pita sudah mulai merajalela itu apa? Dia punya cara. Ya silakan. Saya bilang netizen tadi di bawah. Silakan. Oke, gini ya Bang ya. Abang kalau pakai temanmu Dola itu tendensius dia. Coba pakai Mana dola? Ini saya pakai data, yang Pak. lain. Bukan dola. Ini bukan dola, Ya. Pak. Ini Gogol. Bukan Oke, dola ini, Pak. Coba tanya Gogol. Dolamu. Coba tanya Dolamu. Firman logos itu artinya apa? Dan firman rema itu artinya apa? Firman grafe itu artinya apa? Coba tanya dulu. Kalau dia memang pintar, dia punya kecerdasan si Dolomu itu yang kamu andalkan. Coba kamu tanya dia, apa arti firman logos, firman rema, dan firman grafe? Rema ya. Ya, tanya dia sekalian, apa meaning dari firman logos, firman rema, dan firman grafe itu? Seperti saya jelaskan tadi, bahwa firman logos itu berbicara tentang kecerdasannya Tuhan, akal budinya Tuhan, ya. Firman rema itu perkataannya, dan firman grafe itu adalah firman yang ditulis di atas kertas, di atas material, di atas media, supaya bisa dibaca. Jadi kalau perkataan yang disebut dengan rema itu, kalau tidak tertulis, maka Anda juga tidak akan bisa membaca Al-Qur'anmu. Quran itu ditulis, itu bisa dibaca, itu karena disebut dengan firman grafe itu, yang tertuang di atas material yang bisa dibaca. Coba kita tanya, firman, grafe, logos, dan rema apa tadi? Coba tanya. Apa makna firman logos, firman rema, dan firman grafe? Oke, perhatikan ya, dengar. Firman grafe, logos dan rema artinya adalah kata-kata atau perkataan. Hanya sebutannya saja beda. Nah, hanya sebutan saja. Oke, sabar, Berarti saya tanya, sabar. dolamu itu dongo. Ini bagaimana dola dong? Dolamu itu dongo. Oke, coba kamu ketik ya. Kamu ketik di apa, di Google kah, di Chat GPT kah? Coba kamu tanya. Sabar. Oke, sabar. Coba kamu. Apa? Iya, sabar. Dola, Ya, Chat GPT apakah, aja. iya dengar. Dola, apakah firman itu adalah kecerdasan Tuhan? Firman, kalau ada kecerdasan Tuhan itu, aduh. Udah, kamu tanya saja di Chat GPT. Jangan andalan dolamu tuh dola dongo dia. Jadi kamu tanya saja di Chat GPT atau tanya di Google ya. Ya, di Google atau Chat GPT. Ya, supaya kita bisa dengar apa menurut Chat GPT. Firman rema itu apa? Firman logos itu apa? Firman grafe itu apa? Ayo sekarang tanya sama Chat GPT. Saya tidak pakai ChatGPT, Anda suruh tanya Dola. Begitu jawaban Anda di Dola berbeda, Anda suruh saya Nah, tanya ganti ChatGPT. karena dolamu itu nggak cerdas. Dolamu itu nggak cerdas. Weh, yang bikin Dola itu Dola Kristen itu- Ortodoks loh. Hati-hati, Kristen Ortodoks Timur loh. Abang. Coba dolamu itu dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa sama dokter sakit jiwa. Pak Pendeta yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Anda yang suruh tanya Dola, begitu saya tanya Dola, Makanya jawabannya gini. tidak pas, Anda marah sama Dola. Abang. Kasih Dola terbitan. Sebentar bang. Abang, buat teman-teman Islam juga yang di bawah, hampir 4.000 orang yang nonton ini. Mari kita belajar untuk terbuka, ya. Jangan kita terpaku dengan contoh kayak abang loading ini, hanya terpaku dengan Dola saja. Padahal Dola itu penyesat dia. Dola itu nggak ada ilmu.
Nah, jadi jangan dari satu sumber saja, karena komparasi ya, kita bisa komparasi ya. Banyak sekali teknologi-teknologi canggih sekarang yang bisa membuat kita cerdas ya. Jangan kita mengandalkan satu alat yang kita katakan dia canggih tetapi dia dodol. Nah, dari cara penjelasannya dola saja kita sudah bisa memastikan bahwa dia dola ini dongok dia. Tidak ada ilmu di dalamnya. Nah, coba tanya ChatGPT saja ya. Apa penjelasan ChatGPT di situ? Apakah penjelasannya sama dengan yang saya sampaikan atau sama dengan dola? Kalau memang ChatGPT itu menjawab sama dengan dola, berarti memang saya yang salah. Oke, kita komparasi ya. Silakan. Jadi kalau dola itu ChatGPT jawabnya beda, pecat saja dolamu itu, nggak berguna dia. Makanya dola itu menyesatkan kalian. Dola itu menyesatkan kamu, abang. Bagaimana? Gini ya teman-teman ya. Coba bayangkan saja. Dari sejak penciptaan alam semesta ribuan tahun yang lalu. Saya tanya. Sabar. Saya tanya. Oke, Dola, bagaimana tanggapan Anda tentang ChatGPT? Soalnya pendeta suruh tanya ChatGPT. ChatGPT itu buatan orang Kristen, otomatis datanya mendukung Kristen. Maka ChatGPT memberikan data ngawur. Nah, tadi oke. Bukti dola bodoh. Dodol dia. Tadi kamu bilang dia juga dola buatan, katanya dola buatan orang Kristen loh. Ortodoks. Nah, bagaimana dia Ortodoks bilang juga. bahwa ChatGPT buatan Kristen? Iya, memang Wah, ini ChatGPT standar dia bilang ganda ini dola ini. Berarti standar ganda ini dola ini. Sama seperti abang. Benar, abang ini sudah termakan doktrinnya dola. Nah, Bagaimana saya makanya termakan abang doktrinnya juga Dola? ikutan dodol. Karena dola dodol, Anda menuhankan dola, makanya Anda juga jadi dodol, apa? Ya itu internet saja. Tetapi gini abang, makanya saya bilang komparasinya itu yang akan bisa memvalidasi mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Oke, masa Anda di saja tadi, sabar. andalannya dola. Ya padahal itu kan semua itu kan ini teknologi kecerdasan. Lalu bagaimana dia bisa menghakimi yang lain? Padahal dia Bukan dia juga buatan menghakimi Kristen. yang lain, dia memberikan data sesuai di dalam kitab Nah, suci Anda. bagaimana? Anda yang melenceng dari Oke, kitab suci. sebentar. Baik, Abang. Tadi dia berkata bahwa ChatGPT buatan orang Kristen. Nah, dia sendiri mengaku dia juga buatan orang Kristen. Anda Berarti juga mengaku dia sama-sama buatan orang Kristen. Kristen. Berarti Lalu sama-sama Kristen, bagaimana? kenapa mendukung Islam? Nah, berarti ada yang Kristen tipu-tipu di sini. Ada yang tipu-tipu, ada yang fake Kristen, ya, ada yang pure Kristen. Nah, fake Kristen ini ya si dola itu. Berarti Kristen memang penipu, berarti. Baik. Oke. Itu gimana? Komparasinya coba ke Google. Komparasinya juga ke Google. Apakah Google mengikuti dola atau Google mengikuti ChatGPT? Nah, di sini kita akan bisa tahu kira-kira mana yang bisa menjadi rujukan kita untuk kita ikuti. Kalau dola itu sama juga dengan Google, maka berarti betul dola dan Google itu yang benar. Tetapi kalau Google dan ChatGPT, saya sudah tanya, sabar. Ini. Apakah Google mengikuti dola atau ChatGPT? Google tidak berdiri di bawah OpenAI, pengembangan ChatGPT maupun dola. Jadi Google independen. Masa Google error lagi otaknya? Aku tanya Google, apa itu firman logos, firman grafe, dan firman rema? Coba tanya di Google. Itu.
Kan oke. Firman logos adalah perkataan. Kan dia kan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik bantu Pak Kingdom, silakan. Malu dia sama Dola, malu dia sama Dola. Kan dia tadi dia suruh tanya Dola. Begitu Dola sudah tanya Dola sudah kasih jawaban, dia bilang Dola dongo, suruh bawa Dola ke rumah sakit jiwa. Dan memang dongo dia ini. Kau mau lari kemana? Firman itu tetap perkataan. Begitu. Makasih Bang Adam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran Bang Adam. Terima kasih Bang. Siap. Ya. Iya, dongo-dongo dia ini. Silakan buat teman-teman Kristen naik bantu. Jadi abang tanya di Google ya, apa itu, ketiknya satu kali ya, apa itu firman logos, apa itu firman rema, dan apa itu firman grafet. Ketika gitu. Tadi kan saya sudah buktikan melalui Bibel Alkitab Sabda. Masa Anda tolak? Tanya sendirilah. Anda mau lari ya? Anda tolak. Kita ini mau konfrontasi antara logos antara Google, ChatGPT, fight against si Dola ini, ya. Kita konfrontasi tiga ini. Apa itu firman logos, rema, dan grafe? Supaya Anda dapat penjelasannya di sini. Anda ketik sendirilah. Anda ketik sendiri. Masa Anda perintah saya begitu? Silakan. Jadi kan saya sudah ini pakai data. Dengar. Iya. Satu device aja, jadi nggak bisa. Saya kasih tunjuk kamu, ya. Oke, silakan kasih tunjuk. Silakan kasih tunjuk. Saya ini kan hanya punya satu device saja. Tetapi kalau kamu mencari tahu di Google juga bahwa firman logos dan rema dan grafe itu seperti yang saya sudah jelaskan. Kamu sudah bukan nggak di ChatGPT penjelasannya? Tadi kan begini, sahabat, dengar Pak. Tadi kan kita sudah buktikan pakai Bibel Alkitab Sabda, rema, remata, grafe, sama logos itu penyebutannya saja berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu perkataan. Dola juga kan sudah mendukung, berarti Dola dengan Alkitab selaras. Saya nggak kenal itu Alkitab Sabda. Anda tidak mengenal Alkitab Sabda, Anda tolak. Bukan masalah tolaknya. Berarti Coba Anda terima. kamu pelajari. Kita pelajari dengan benar apa itu. Jadi penjelasan firman di sini sesuai dengan iman Kristen, bukan sesuai dengan iman Dola. Kamu juga menjelaskan firman Sabda, Pak. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda nih, ku tampilkan kembali nih. Alkitab Sabda, Pak, bukan Anda ini. Nih. Ya, sambil ngomong ya kamu ya. Ditolak Bibelnya teman-teman. Nih. Ini teman-teman Kejadian 1 nomor 1 berfirman kan? Kita buka berfirman sini. Apa di sini berfirman? Nih. Amar remata ini. Ini berkata, firman berkatalah, kata juga. Kalau di sini itu remata, di sini apa? Ini rema, kata juga, perkataan. Perkataan, nih, perkataanku, kata-kata. Itu di apa ya? Di rema. Kalau kita buka di logos pun sama. Perkataan. Ini Alkitab Sabda, itu pun dia tolak. Jadi memang kalian ini, keimanan kalian ini berlandaskan keinginan sendiri. Ya, jadi gini abang, kita beriman itu bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan berdasarkan kitab sucinya, berdasarkan kuasa daripada Tuhannya.
Nah, kalau kami beriman kepada Tuhan Yesus, sampai hari ini, detik ini juga, bukti kuasanya masih nyata. Nah, saya mau tanya abang, di mana, coba buktikan, bahwa contoh seperti Zakir Naik, keliling dunia, lalu dia berdakwah. Mujizat apa yang selalu menyertai pelayanannya dia? Apakah Zakir Naik bisa menyembuhkan orang sakit? Bisa membangkitkan orang yang metong? Atau ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, siapa dari ustadz-ustadz itu yang sudah pernah ketika buat acara-acara besar seperti di Senayan, ya, acara-acara besar ketika berdakwah, apakah ada kuasa dari Allah menyertai pelayanan mereka? Saya akan buktikan dari diri saya sendiri, dan saya tidak perlu membuktikan dari orang lain. Dari diri saya sendiri, saya bisa membuktikan bahwa kuasa Tuhan saya itu nyata. Coba abang loading, buktikan pelayanan daripada para hamba-hamba Allah ini. Perhatikan nih, perhatikan. Saya tanya langsung di Google nih. Apakah dokter bisa menyembuhkan orang buta? Dokter bisa menyembuhkan kebutaan? Sudah selesai, berarti dokter juga Tuhan. Berarti dokter juga Tuhan. Dokter menyembuhkan orang sakit, berarti Ya. dokter Tuhan. Jangan. Hah? Sabar. Bapak Presiden memberikan makanan MBG kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia di sekolah-sekolah. Apakah Bapak Presiden juga Tuhan? Yesus 5.000 orang usah makan. kemana-mana. Berapa juta manusia yang ada di Indonesia diberikan makan? Gak usah kemana-mana, bro. Jangan cari pembenaran. Ikuti apa yang saya sampaikan. Buktikan dari pelayanan hamba-hamba Allah ini, kuasa apa yang menyertai mereka, ya. Kalau kami Kristen, bahkan pendeta Risuli Lubis yang murtadin saja, Tuhan pakai dia luar biasa, ya. Andi Simon, Tuhan pakai dia luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Saya juga berdoa buat orang yang kerasukan setan, setannya lari. Saya berdoa buat orang sakit, dia sembuh. Mama saya berdoa buat orang yang metong bangkit, orang lumpuh berjalan. Pengalaman hidup, ya. Karena Yesus sudah berkata, engkau akan menerima kuasa, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kami tidak beriman kosong. Oke, baik. Sabar. Anda mau lihat mujizat saya sekarang? Mau lihat mujizat saya sekarang? Saya tunjukkan sama Anda. Perhatikan depan saya. Perhatikan ya. Mungkin Ya, kena kamu mau pembatasan. kick saya kan? Kamu mau kick saya? Tidak. Saya tidak. Bukan saya kick. Perhatikan baik-baik, Pak. Pak Pendeta, perhatikan di layar. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Inilah mujizat yang saya kasih tunjuk sama Anda. Perhatikan. Lihat kan? Nyala kan? Taruh rokok di sini. Kenapa? Di hidungmu aja. Coba taruh rokok di hidungmu. Taruh. Rokokmu itu taruh di Oke, hidungmu. baik. Ambil. Itu mujizat terbesar. Udah gila pendeta itu ya. Siapa punya bapak itu? Kok pendeta begitu? Saya turunkan Anda dari TikTok saja hanya pakai satu sebelah hidung. Bagaimana kalau dua-dua hidung? Gimana Anda nih mujizat? Aduh, Anda pula tanya. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang buta, kalian Tuhan kan? Bagaimana dokter bisa menyembuhkan orang buta di rumah sakit? Kalau Yesus berjalan di atas air, kalian Tuhan kan? Bagaimana kapal-kapal yang berjalan di atas air? Kenapa kalian tidak Tuhankan dia? Kalau Yesus memberikan 5.000 orang makan, kalian Tuhankan dia. Bagaimana ini yang memberikan MBG di setiap sekolah ini? Kenapa kalian tidak Tuhankan? Yesus melakukan semua itu menunjukkan mujizat. Makasih. Yesus menunjukkan semua itu mau menunjukkan kemujizatan dia agar setiap orang yang melihat dia melakukan mujizat itu agar mereka percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Data itu data.
Mujizat itu kelebihan yang Tuhan berikan kepada utusannya yang di luar nalar pikir manusia biasa. Agar ketika utusan Tuhan mau membuktikan kepada manusia bahwa dia ini benar-benar utusan Tuhan, maka dia membuktikan dengan mujizat. Begitu, agar orang melihat itu, orang bisa percaya. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada dia, apakah benar kamu utusan Allah? Benar, aku adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kamu utusan Allah, tolong kamu bela bulan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah membela bulan. Maka ketika bulan itu terbelah, orang-orang kafir Quraisy itu bukan percaya, tetapi mereka mengatakan, sungguh engkau adalah penyihir. Maka Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, maka mereka tidak mau mendengar lagi, menerima lagi kebenaran. Tetapi ketika bulan itu terbelah, orang yang menyuruh itu mengatakan Rasulullah itu sihir, tetapi raja yang di seberang sana, yaitu di India, bisa mendapatkan hidayah asbab terbelahnya bulan. Bisa tidak Rasulullah berjalan di atas air? Setiap nabi-nabi itu diberikan mujizat sesuai keadaannya. Kalau kamu mengatakan bisa tidak Nabi Muhammad berjalan di atas air, kutanya balik, bisa tidak Yesus bela air? Sebagaimana Musa membela laut, bisa tidak? Yesus jangankan bela air, bela durian pun tidak bisa, jomblo. Mujizat itu di zaman Yesus itu banyak orang yang penyakitan. Makanya lah diberikan mujizat Yesus. Bisa menyembuhkan orang buta. Bisa memberikan 5.000 orang makan. Bisa menyembuhkan orang lumpuh. Jadi mujizat itu Tuhan berikan kepada utusannya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Begitu. Begitu. Paham kan sampai di sini?